Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kila Chandika Witasari. Saya dari Prodi Ekonomi Pertanian dan Agribisnis dengan NIM 21478891 PN 17297. Saya dari Statistika Pertanian B. Jadi, di sini saya akan memaparkan jawaban dari soal UAS yang telah diberikan. Untuk soal UAS yang pertama, yaitu memaparkan jurnal yang telah dibahas di dalam kelompok. Jurnal penelitian yang dirujuk terkait aplikasi di bidang pertanian. Dengan judul Analisis Willingness to Pay Beras Organik Aromatik Botanik Gapoktan Al-Barokah di Kabupaten Bondowoso. Untuk tujuan penelitian jurnal ini yaitu untuk mengetahui karakteristik konsumen beras organik aromatik Gapoktan Al-Barokah di Bondowoso, kemudian juga untuk mengetahui harga konsumen yang bersedia bayar untuk beras organik aromatik dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai WTP konsumen terhadap beras organik aromatik. Untuk data penelitian dan jenis sumbernya, pada tabel pertama, dijelaskan karakteristik konsumen beras organik aromatik botanik berdasarkan usianya. Pada rentan usia 21 hingga 30 tahun, terdapat 10 orang dengan persentase 22,2%. Pada rentan usia 31 hingga 40 tahun, terdapat 13 orang dengan persentase 28,9%. Pada rentan usia 41 hingga 50 tahun, terdapat 15 orang dengan persentase 33,3%. Pada rentan usia 51 hingga 60 tahun, terdapat 5 orang dengan persentase 11,1%. Kemudian pada rentan usia 61 hingga 70 tahun, terdapat 2 orang dengan persentase 4,4% dengan total 45 orang dengan persentase 100%. Pada tabel 2, dijelaskan karakteristik konsumen beras organik aromatik botanik berdasarkan jenis kelamin. Pada jenis kelamin laki-laki, terdapat 30 orang dengan persentase 66,6%. Kemudian, pada jenis kelamin perempuan, terdapat 15 orang dengan persentase 33,3%, dengan jumlah orang 45 dengan persentase 100%. Sumber data primer diolah pada tahun 2019. Kemudian, pada penelitian ini, data menurut sumbernya merupakan data primer, karena data yang didapatkan merupakan hasil dari wawancara dan survei terhadap para responden yang telah dikumpulkan, sedangkan untuk jenis datanya merupakan data kuantitatif karena berbentuk numerik atau angka. Adapun alasan dari pengumpulan data ini sendiri, yaitu data ini dikumpulkan untuk mengetahui karakteristik konsumen beras organik aromatik botanik di Kabupaten Bondowoso dan untuk menganalisis berapa harga yang bersedia dibayarkan oleh konsumen untuk membeli beras organik aromatik botanik. Untuk teknik sampling statistik yang digunakan yaitu teknik sampling. Dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling insidental atau accidental sampling dengan jumlah responden sebesar 45 responden yang merupakan konsumen yang melakukan pembelian beras organik aromatik botanik secara langsung di toko botanik. Teknik sampling insidental merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapapun yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dirasa cocok sebagai sumber data serta menyetujui untuk dijadikan sampel, maka data digunakan sebagai sampel. Kemudian
untuk metode penelitian yang digunakan di dalam jurnal, yaitu penentuan lokasi dalam penelitian ini menggunakan metode purposive method. Pengambilan contoh sampel menggunakan metode non-probability, yakni peneliti tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Kemudian, untuk metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu digunakan untuk mendeskripsikan serta menggambarkan responden dan analisis kuantitatif untuk menganalisis berapa harga yang bersedia konsumen bayar atau WTP terhadap beras organik aromatik botanik dengan menggunakan metode CVM. Metode pengumpulan data yang digunakan antara lain metode observasi, metode wawancara, dan metode studi pustaka. Kemudian, untuk uji hipotesis yang dilakukan, yaitu uji hipotesis dilakukan dengan mewawancarai konsumen beras organik untuk memberi informasi mengenai produk dan mendapatkan harga yang bersedia dibayarkan oleh konsumen. Harga yang bersedia dibayarkan oleh konsumen yaitu sebesar 17.500 per kilogram dengan perbedaan harga dengan beras anorganik yaitu hanya 10.000 per kilogram. Pada survei yang dilakukan pada 45 konsumen sebanyak 13 responden tidak bersedia membayarkan lebih dari harga beras anorganik dan 32 responden bersedia. Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas responden bersedia membayar lebih tinggi karena mereka yakin akan keamanan dan kepastian organik dari produk beras organik aromatik botanik dari segi kualitas produk. Untuk uji hipotesis berikutnya yaitu koefisien determinasi, yaitu hasil dari analisis menunjukkan nilai adjusted R2 adalah sebesar 0,521 atau 52,1%. Berdasarkan nilai tersebut, dapat diketahui bahwa sebesar 52,1% nilai WTP beras organik aromatik botanik dipengaruhi oleh variabel-variabel independen yang ada pada model. Di samping itu, sisanya, yakni sebesar 47,9% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang berada di luar model. Kemudian, uji statistik F. Pada uji statistik F digunakan dengan tujuan mengetahui semua variabel independen yang ada di dalam model yang memiliki pengaruh yang sama terhadap variabel dependen. Nilai dari hasil uji F menunjukkan nilai signifikan ANOVA yaitu 0,0000 kurang dari 0,05 dan F hitung sebesar 7,848 lebih dari F tabel sebesar 2,349. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, dapat diketahui bahwa variabel independen, usia, jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, pendidikan, pekerjaan, kepedulian terhadap pangan, sehat, dan pendapatan berpengaruh secara nyata terhadap variabel dependen. Kemudian, untuk uji statistik T, pada uji statistik berdasarkan variabel usia atau X1, ini memiliki nilai koefisien regresi sebesar minus 989,108. Nilai tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi umur seseorang, maka akan menurunkan nilai WTP konsumen sebesar Rp89. Nilai T hitung yaitu sebesar minus 2,142 lebih dari T tabel sebesar 2,024. Maka H0 ditolak, artinya variabel usia X1 berpengaruh secara nyata terhadap nilai WTP konsumen beras organik aromatik botanik. Variabel usia juga dinyatakan berpengaruh secara nyata terhadap nilai WTP konsumen dengan nilai signifikan sebesar 0,039 kurang dari 0,05 dengan taraf kepercayaan 95%.
Kemudian untuk variabel jumlah anggota keluarga X2 ini memiliki nilai koefisien regresi sebesar minus 703,338. Nilai tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan sebanyak 1 jiwa, maka akan menurunkan nilai WTP konsumen sebesar Rp703 dengan nilai T hitung yaitu sebesar minus 1,187 kurang dari T tabel sebesar 2,024, maka H0-nya diterima, artinya variabel usia X1 ini tidak berpengaruh secara nyata terhadap nilai WTP konsumen beras organik aromatik botanik. Variabel jumlah anggota keluarga yang juga tidak berpengaruh secara nyata terhadap nilai WTP konsumen dengan nilai signifikan sebesar 0,077 lebih dari 0,05 dengan taraf kepercayaan 95%. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu impulan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di toko botanik dengan jumlah responden 45 didapatkan karakteristik konsumen beras organik aromatik botanik dengan mayoritas berusia separuh baya berjenis kelamin laki-laki yang memiliki jenjang pendidikan perguruan tinggi dengan pekerjaan PNS dan memiliki penghasilan antara lebih dari 3 juta dengan kurang lebih 4 juta serta sudah memiliki jumlah tanggungan anggota keluarga sebesar 3 orang. Hasil perhitungan analis willingness to pay produk beras organik aromatik botanik yaitu sebesar 18.133 per 1 kg. Lebih tinggi apabila dibandingkan dengan harga yang berlaku di toko yaitu sebesar 17.500. Dengan demikian, artinya terdapat surplus konsumen sebesar Rp633. Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linier berganda mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai WTP dari 7 faktor yang diujikan, terdapat 5 faktor yang berpengaruh secara signifikan. Faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap kesediaan membayar beras organik aromatik botanik dianalisis menggunakan SPSS 23 dengan taraf kepercayaan 95%, yaitu usia, pendidikan, jenis pekerjaan, kepedulian pangan sehat, dan pendapatan. Berikut daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu menjelaskan konsep margin of error, apakah arti alfa sama dengan 5. Jadi untuk margin of error merupakan batas galak atau kesalahan yang digunakan serta ditentukan oleh peneliti yang dapat melihat kembali dengan tujuan penelitian. Konsep margin of error ini merupakan suatu persentase yang dapat menggambarkan kesalahan dalam pengambilan sampel, di mana semakin besar margin of error, maka semakin kecil hasil sampelnya dan berlaku sebaliknya. Alfa sampai dengan 5% memiliki arti bahwa peneliti menentukan batas galak atau kesalahan sebesar 0,05 atau 5%. Kemudian untuk soal yang ketiga yaitu, jika diketahui jumlah anggota dari populasi adalah 1.000, tentukan jumlah sampel yang diperlukan. Dengan menggunakan rumus Lovin yaitu N kecil sama dengan N besar per 1 plus N kali alfa panggal 2. Diketahui alfa sebesar 0,05 dan N sebesar 1.000. N ini merupakan ukuran sampel dan alfa merupakan margin of error dan N besar merupakan ukuran populasi. Langsung saja dimasukkan ke dalam rumusnya. N tadi sebesar 1.000, kemudian alfanya tadi sebesar 0,05. Jadi 1.000 per 1 plus 1.000
dikali 0,05 pangkat 2 menjadi 1000 per 1 plus 1000 dikali 0,0025. Kemudian menjadi 1000 per 1 plus 2,5 menjadi 1000 per 3,5 menjadi 285,71 dan dibulatkan menjadi 286. Jadi, jumlah sampel yang diperlukan sebesar 286. Sekian video jawaban UAS dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.